Saudara, video kali ini kita akan membahas mengenai tentang FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia atau Bola Sepak Malaysia, di mana Wakil Ketua FAM diwawancarai oleh para media di Malaysia tentang bagaimana Malaysia tidak dapat lawan tanding yang baik, dan pada akhirnya Malaysia kemudian berlatih tanding dengan India dan New Zealand, yang kalau kita lihat kapasitas daripada dua lawan yang akan dilakoni oleh Malaysia ini, India dan New Zealand ini adalah ya hampir sejajar ya. Jadi pembicaraan antara ketua PAM dengan media Malaysia, kita melihat di sini inilah perbedaan yang sangat mencolok sekali dengan timnas Indonesia, di mana mereka dikatakan oleh ketua PAM ingin meningkatkan poin, ingin meningkatkan ranking timnas Malaysia, dan ini berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Indonesia ingin meningkatkan kualitas permainan, di mana kalau kualitas permainan yang sudah meningkat, maka secara otomatis ya ranking pun akan menyusul berikutnya. Artinya memang kita tidak perlu lagi untuk terburu-buru untuk menaikkan ranking, tapi kita harus terfokus kepada kualitas tim kita. Dan nanti kalau kualitas tim sudah baik ya, baik itu di tim nasional maupun di timnas di bawah usia 16 tahun, 17 tahun, kemudian 19 tahun dan 23 tahun, maka ranking FIFA kita akan tinggal mengikuti saja. Inilah perbedaan antara Federasi Sepak Bola di Indonesia dengan Federasi Sepak Bola atau Bola Sepak di Malaysia, yang kalau kita lihat dari pembicaraan baik ketua PAM maupun wakil ketua PAM, sama sekali mereka tidak memikirkan bagaimana Malaysia ini harus maju ke depannya, tapi lebih kepada mereka selalu ingin menaikkan ranking. Padahal kalau ranking itu naik juga ya, barangkali nanti dalam kualifikasi Piala Asia kita juga akan mendapat lawan-lawan yang berat. Kalau kualitasnya itu tidak baik ya percuma dengan kenaikan ranking itu ya. Nah, coba kita lihat atau kita dengarkan nih dari penjelasan Wakil Ketua FAM Malaysia kepada awak media. Mungkin ada faktor-faktor yang luar yang orang tak tahu kan, dia ditolak ataupun macam mana. Tak, memang kita sentiasa harapkan bila setiap ada ni kurang-kurangnya kita dapat dua pasukan yang dapat kita bersaing dengan pasukan inilah. Tetapi memang saya akui juga beberapa kesukaran. Pertamanya semua pasukan membuat persediaan masing-masing. Jadi kepentingan pasukan tu mungkin menyebabkan mereka bukan menolak tu perkara tak main, mungkin dia ada komitmen lain yang terpaksa mereka ni untuk kepentingan pasukan mereka. Jadi kita pun faham masalah itu, sebab kita nampak sukar untuk mendapat pasukan-pasukan ini, dan sampai pasukan yang bawah kita pun kita nak dapat pun sukar. Bukan pasukan yang atas, yang bawah pun sekadar kita nak adakan perlawanan pun nampaknya kali ini sukar, sebab mungkin yang bawah ni tu buat persediaan untuk mereka juga, yang bersesuaian untuk mereka. Jadi untuk mendapatkan satu perlawanan yang dua-dua pihak rasa sesuai, dan ini tu kadang-kadang menimbulkan kesukaran. Jadi untuk kali ini macam di Auckland ni kita cuma dapat New Zealand aja, dan kita bercuba untuk mendapatkan beberapa negara yang berdekatan, tapi akhirnya tak dapat juga. Cuma kita dapat main dengan kelab lah satu. Ya. Saya fikir untuk India ni memang kita dah confirm, dan kita harap satu negara lagi. Memang saya kira tengah mencari. Kita tak benua tu
pun bukan menjadi persoalan kita sebenarnya. Kita yang penting ada pasukan yang bersedia untuk bermain. Biasanya pasukan yang kalau di India ni kita harap pasukan berdekatan lah dengan India. Tetapi kadang-kadang ada pasukan daripada benua lain pun sanggup datang kalau dia rasa ada keperluan untuk adakan persahabatan tu ataupun nak dapatkan pertandingan tu. Jadi apa pun saya ingat kita cuba yang terbaik untuk dapatkan pasukan, dan saya berharap kali ini mungkin ke India besok kita dapat 2 pasukan lah. Kita usaha ke arah tu lah. Ada beberapa negara yang dalam sekretariat ni, tapi saya tak dapat lagi mana negara yang menunjukkan minat tu, saya belum dapat kepastian lagi. Kita pun dah bersedia ke arah tu lah. Kalau tak dapat juga kita rasa rugi lah. Sebenarnya dalam kata lain kita rasa rugi. Sayang tak dapat adakan 2 tu. Pasal itu berkaitan dengan mata ranking juga ya. Tetapi itu sebab saya kata kita punya niat, kita punya usaha memang ke arah untuk memberi yang terbaik untuk pasukan nasional. Tetapi kekangan-kekangan tu pun kita terpaksa akur jugalah. Point ranking kan, sebab sebelum ni Pamati pun mengulangi perkara sama macam KPG, dia nak duduk kalang 1. Ya. Memang itu salah satu yang kita sentiasa, yang saya cakap, kita sentiasa usaha untuk dapatkan pasukan-pasukan yang baik untuk bersaing dengan kita tu untuk mata ranking lah. Saya rasa menyukarkan jugalah kan. Kalau ada 2 tu mungkin ada banyak poin mungkin boleh kita ni, tapi kita harap Pamati dapat buat sesuatu yang baik di ini. Mungkin satu tu mungkin berbaloi, boleh jadi berbaloi juga kalau Pamati boleh mampu menterjemahkan kemenangan dengan New Zealand tu. Itu yang terbaik yang mungkin dapat kita raih daripada inilah. Saya anggap pasukan kita ni dalam keadaan sekarang ni pun bukanlah pasukan yang tim-tim besar tak mau main kan. Kita pun mereka nampak satu tim yang meningkat. Tetapi macam saya kata tadi, tim-tim besar ni pula mungkin dia ada pun nak kejar mata ranking dia. World Cup qualifier ni apa semua kan, final round ni. Jadi mungkin itu kekangan pasukan, bukan pasal pasukan kita. FF ke ataupun still memang akan tukar? Ya. Saya tak boleh nak finalkan apa yang you tanya tu. Tetapi setakat ini kita cuma beri Pamati pendekatan kepada dia adalah dia buat yang terbaik untuk national team. Selepas itu kita decide. Mungkin bulan 3 kita dah nak Asian Cup qualifier kan. Jadi kita kena tengok sampai bulan 12 ni apa keputusannya dan apa langkah kita seterusnya kan. Jadi yang itu saya belum boleh jawab sampai kita sampai waktunya lah. Dan kita kena tengok faktor-faktor lain juga. Untuk national team ni kita perlukan satu coach yang strong untuk, sebab kita nak jalan jauh ni kan. Jadi bila nak jalan jauh, kapten kena betul-betul strong lah. Timbangkan untuk national team, untuk meneruskan national team ni. Ya, jadi itu penjelasan dari Wakil Ketua PAM Malaysia kepada awak media pada saat tim nasional Malaysia sedang berangkat ke New Zealand untuk melakoni pertandingan persahabatan dalam rangka FIFA Matchday. Kita dengar tadi bahwa mereka sebetulnya sudah berupaya untuk mencari lawan-lawan, tetapi memang ini sulit sekali bagi Malaysia. Faktor pertama kendalanya adalah lawan-lawan yang dihadapi ini sudah memiliki jadwal pertandingan masing-masing, sehingga mau tidak mau Malaysia harus melakoni juga uji coba untuk menaikkan ranking melawan federasi-federasi dari Oseania tentunya. Dan ini mungkin ya menurut mereka bisa menaikkan ranking mereka. Dan tadi saya katakan berbeda sekali dengan federasi sepak bola di Indonesia, di mana kita tidak lagi untuk mengejar ranking, walaupun target dari PSSI kita harus mencapai ranking 100 dunia, tetapi itu akan mustahil bila mana tim nasional kita ini dalam kualitasnya ini tidak baik ya. Jadi percuma ranking kita kejar tapi kualitas kita tidak baik. Dan ini pun yang terjadi saat ini di Malaysia. Menurut kami tentunya Malaysia harus belajar dari Indonesia untuk mencari pemain-pemain lawan-lawan yang berat.
1 kali, 2 kali, 3 kali kita kalah tidak menjadi masalah, ranking kita turun tidak jadi masalah. Yang penting tim kita ini sudah padu, sudah terbiasa menghadapi lawan-lawan yang berat ya, sehingga pada saatnya nanti begitu kualifikasi Piala Asia, Piala Dunia kita sudah terbiasa. Jadi tidak harus kita mengejar ranking ya, walaupun kita ranking kita bagus, pada saat kita nanti kualifikasi Piala Asia maupun Piala Dunia, kita akan bertemu lawan yang berat di grup kita masing-masing. Nah, kalau kita tidak belajar dari pengalaman itu ya, tentunya kita ya percuma ya, kemudian kita tetap saja kita akan tersingkir dari Piala Asia maupun Piala Dunia. Jadi inilah perbedaan yang sangat menonjol sekali antara timnas Indonesia dengan timnas Malaysia. Ya, kalau kita lihat tadi pembicaraan dari Wakil Ketua PAM itu semuanya, kalau bagi kita sebagai orang Indonesia ini ya biarkan saja mereka bicara demikian untuk menaikkan, untuk mencari poin-poin ya, pada akhirnya setelah poin dicari ya mereka tidak bisa ikut. Ya, selalu gagal dalam turnamen-turnamen internasional, misalnya Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Jadi itu ya, menurut Anda bagaimana? Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.